Halo Nets, jadi kemarin ceritanya gue dapat paket lucu gitu dari Realme Indonesia dan isinya kayak gini. Nah kayak gitu, intinya sih bukan handphone ngarep. Intinya sih itu announcement buat kita semuanya. Kalau misalnya Realme 11 Pro itu mau hadir di pasar Indonesia. Dan dia ngasih tahu tanggal launchingnya itu tanggal 18 Juli 2023 jam 1 siang. Dan itu bisa ditonton live di YouTube Realme Indonesia yang linknya akan gue taruh di kolom deskripsi. Nah tapi gara-gara paket ini juga, jadi gue tahu kalau misalnya handphone ini ternyata bukan cuma handphone yang fashionable. Segmennya ke orang-orang yang fashionable atau yang suka fashion, karena lihat desainnya nggak biasa coy. Desainnya keren banget gitu kan. Dan ngelihat dari brandingnya Realme Indonesia saat bikin teaser yang kayak gini nih, ngasih tahu material bahannya, ya ada cincin-cincin, ada kulit, ada braided benang dan segala macam. Ini tuh handphone diciptain kayak jadi karya seni gitu, kayak jadi karya desain fashion gitu. Dan lihat pas gue cek semua di Instagramnya Realme dan segala macam, ternyata dia collab beberapa media mode ya, media fashion kayak Elle, Cosmo, kemudian ya kayak gini-gini lah. Jadi semakin menguatkan di benak gue kalau ini bukan handphone buat mendang-mending yang harus pakai Snapdragon 7 Gen 2, 7 Plus Gen 2 atau misalnya apa di harga mid range gitu kan, yang sangat ngebut, yang skor Antutunya 1 juta lebih. Enggak, ini lebih ke handphone yang dia ketika megang berasa dirinya jadi fashionable, jadi mahal, jadi mewah, jadi elegan lagi. Apalah itu istilahnya, pokoknya desainnya ciamik banget, cantik banget, dan nggak biasa sih itu sih. Sebenarnya kulit udah banyak yang make gitu. Yang murah-murah juga sekarang ada yang pakai bahan kulit, tapi desainnya beda lah, kelihatan mewah banget. Dan gara-gara paket ini, yang dimana di dalamnya tadi lu lihat ada lensa segede gini, ini lensa zoom 30 kali, dan gua nggak tahu fungsinya apa, mungkin mainan doang atau teropong atau malah bisa dipakai di handphone. Nanti kita coba-cobain deh. Tapi intinya di sini Realme mau menegaskan bahwa ini bukan cuma handphone yang fashionable gitu, bukan cuma handphone yang jualan desain dengan harga yang lumayan, tetapi dari tagline-nya 200 megapiksel zoom to the next level. Ternyata tagline yang dipakai bukan yang fashion banget, tapi tagline yang dipakai adalah kemampuan zoom dari lensa 200 megapiksel yang diklaim the world first gitu. Ini pertama di dunia. Dan gue jadi malah penasaran sebagus apa kameranya. Bisa aja Realme ya. Padahal tadinya udah nggak penasaran. Oh ini mah handphone mid-range yang jualan desain, yang fashionable. Tapi ternyata jualan kamera justru di sini. Dan memang desainnya kamera sentris banget, mirip-mirip sama smartphone flagship sekarang yang bulat, yang sebenarnya ini dari beberapa tahun lalu juga sudah ada brand Cina lain yang sudah memulai. Dan kira-kira berapa harganya? Gue udah tanya teman-teman gue nih, karena gak enak kalau tebak-tebak harga sendirian. Dan ini dia harga menurut teman-teman gue. Gue mau tanya aja, menurut lu gimana si Pro Plus ini? Itu sih menurut gua desainnya cakep banget Pak, asli cakep banget, parah. Desain ya, parah ya? Lu sempet buka kameranya nggak? Gua belum sempat buka kameranya, gue Belum sempet. Saking terpesananya sama desainnya. Emang cakep banget sih ya, gokil sih. Menurut lu harganya berapa nanti pas rilis? Kan kalau mau dibilang harganya nanti bakalan 6 jutaan, kayaknya kemurahan ya Pak. Dengan desain kayak gitu ya, jujur ya, kalau gua nih ya, itu dikasih harga 9 juta masih worth it. Kalau dengan desain kayak gitu tanpa harus ngelihat spek ya, oke. 6 sampai 7 kayaknya Pak. 7 ya kayaknya. 7 itu ya. 6 sampai 7 lah. Tapi kalau misalkan itu dikasih harga 7 dengan desain kayak gitu, cakep banget. Kemewahan. Cakep banget emang. Desainnya terlalu cakep. 7 juta gua rasa sih 7 juta. Yang mana? Yang Propos dong. Kayaknya sama kayak sebelumnya sih. 5999 ya? 599 sama 699 kayaknya. 512 kan belum ada, baru apa Tekno kemarin ya. Nah, itu dia harga kata teman-teman gua. Terus ada yang bilang akan sama dengan Realme 10 Pro Plus, ada yang bisa sampai 7 juta bahkan mungkin lebih atau gimana. Tapi kalau gue ngeliat dari
Dari fenomena, Realme 10 Pro yang biasa dan yang Coca-Cola itu harganya tidak turun sama sekali di officialnya. Mungkin memang di counter-counter biasa banyak yang turun, tapi di officialnya harganya tidak turun. Sementara Realme 10 Pro Plus, ini kan baru beberapa bulan doang kan dia launching, belum genap setahun. Itu dari 5,9 juta, ya, jadi 6 juta pas, turun ke 5,2 juta doang. Dan ini dropnya menurut gue fantastis dan perlu dipertanyakan. Jadi kemungkinan karena dia di 5,2, yang 11 Pro biasa ya harganya akan kayak 10 Pro Plus atau di atasnya sedikit, maksimal 5,5 juta ya, 5,499 nah, kayaknya ya, karena dia tato turun sih 10 Pro Plus. Jadi karena speknya lebih rendah kan, dia ngasih ruang buat 11 Pro untuk di angka 5,5 jutaan dan nggak nyampe menyentuh 6 juta. Kalau nggak nyampe menyentuh 6 juta ya ketinggian sih menurut gua. Terus si 11 Pro Plus-nya ini juaranya yang pakai lensa 200 megapiksel zoom ini itu kemungkinan yang kalau ada dua varian, yang varian terendahnya mungkin 256 GB itu di angka 5.999. Jadi nggantiin harga 10 Pro Plus yang beberapa bulan yang lalu gitu ya. 11 Pro Plus terendah di 5.999 itu akan sangat menarik karena desainnya bagus banget dan speknya juga nggak kacangan. Walaupun yang lain banyak speknya yang lebih tinggi, tadi itu ada yang Snapdragon sekian, ada yang bahkan Dimensity yang baru launching beberapa hari yang lalu itu Dimensity 8050. Ini lebih rendah sih. Tapi ya desainnya beda gitu kan. Terus ada yang varian 512 GB dan ini menarik. Akhirnya di mid range kemarin baru satu yang launching 512 GB. Sekarang jadi ditambah 11 Pro Plus 512 GB juga dan gua rasa harganya di angka 6,5 lah ya. 6,5 juta. Nggak sampai 7 juta sih seharusnya. Kalau sampai 7 juta ya kemahalan. Menurut gue masih mending Realme masukin GT series mereka kalau untuk harga 7-8 juta mah. Sekarang kita tanya dulu bagian akhir nih, SNI. Sudah nanya istri, jadi gue tanya istri gue kira-kira harganya berapa dan boleh nggak gue beli 11 Pro Plus kali ya? Yang satu mungkin itu kan 6999 ini mungkin 7,5 lah. Yang Pro Plus 7,5, yang Pro biasa 6999. Iya. Jauh ya. Kenapa bisa mahal? Karena desainnya baru. Ini gue diginiin nanti gue dapat giveaway nih. Enggak. Justru gue mau izin, boleh nggak beli Pro Plus kalau harganya sampai 7,5 juta? Itu dia katanya. Ya udah. Nah, itu pendapat kita semua. Harga 11 Pro dan 11 Pro Plus berapa? Kalau menurut kalian gimana nih? Harganya berapa 11 Pro dan 11 Pro Plus ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi. Pantasnya handphone dengan spesifikasi kayak gitu dihargai berapa? Thank you Realme Indonesia dan thank you teman-teman semua yang ikut dalam video ini. Dan thank you banget buat lu yang udah nonton terutama. Wassalamualaikum. Nggak salam tadi gua awalnya. Bye Nets. Gitu aja.